Hai semua, welcome to my channel. Kali ini aku ingin membahas tentang masker kefir. Kalau sebelumnya kan aku pernah bikin video tentang cara membuat susu kefir dan masker kefir. Di sana aku bicara lebih banyak tentang khasiat susu kefir saat dikonsumsi. Tapi kali ini aku ingin bicara fokus tentang masker kefir, kegunaannya masker kefir saat diaplikasi ke kulit. Jadi kali ini aku ingin membahas apa benar masker kefir itu sebagus perkataan orang-orang, atau is it worth the hype? Aku kebetulan belakangan ini tuh lagi banyak banget jerawat, terutama di bagian dahi. Karena aku tuh dari dulu memang bermasalah di bagian dahi, itu banyak banget beruntusan, dan kadang tuh beruntusan itu jadi jerawat. Dan aku tuh rutin pakai masker kefir untuk mengurangi beruntusan dan jerawat itu. Dan aku akuin memang setelah pakai masker kefir itu beruntusan dan jerawatnya tuh hilang. Bahkan kayak sekarang ini tuh sedikit banget beruntusannya. Sebelum itu banyak banget dan parah lah. Dan masker kefir yang aku pakai itu masker kefir yang 100% murni, bukan yang racikan. Karena kalau kalian beli di online shop itu banyak banget tuh yang racikan, yang warnanya warna-warni. Ada yang warna jingga, warna kuning, warna hijau, dan yang aku pakai selama ini tuh yang murni. Jadi yang bener-bener 100% masker kefir, tampangnya kayak gini. Ini aku buat sendiri, bukan beli dari online shop, karena bikinnya itu ternyata lumayan gampang. Sebenarnya apa yang membuat masker kefir itu begitu bagus di kulit? Apa yang membuat masker kefir itu bisa menyembuhkan banyak banget masalah di kulit? Jadi semua itu tuh bermula dari asal-usulnya kefir, yaitu susu. Susu itu memang sudah dipercaya sebagai solusi kecantikan itu sudah dari zaman dulu, bahkan sejak zaman Cleopatra. Cleopatra itu dipercaya tuh dia suka banget mandi susu. Karena susu ini, dia ini bisa membersihkan kulit dengan sangat bagus. Karena itu ada yang namanya tuh cleansing milk. Karena susu ini memang punya beauty benefit. Dia tuh bisa membersihkan kulit dan membuat kulit itu lebih lembut. Dalam susu ini terkandung milk sugar yang bernama itu laktos. Laktos ini saat difermentasi, saat dia itu dikonsumsi sama bakteri baik, dia akan berubah menjadi yang namanya itu lactic acid. Lactic acid ini terkandung di segala fermentasi susu seperti yogurt, juga masker kefir. Dan lactic acid ini yang berguna untuk kulit. Jadi lapisan teratas kulit kita itu kan biasanya kulit mati. Saat kita memakai sesuatu yang bersifat asam seperti lactic acid itu akan mengkorosi lapisan teratas kulit kita, yaitu sel kulit mati, sehingga saat sel kulit mati itu diangkat, kulit itu akan terlihat lebih cerah, terus juga terasa lebih halus. Pori-pori yang tersumbat itu bisa kembali terbuka. Karena itu dia tuh bermanfaat sekali untuk jerawat, karena jerawat itu kan biasanya pori-porinya itu tersumbat. Masker kefir itu juga hebat karena kandungan bakteri baiknya. Yogurt juga ada kandungan bakteri baik, tapi kefir itu punya bakteri baik lebih banyak dibanding yogurt. Dan bakteri baik itu dapat melawan bakteri jahat yang ada di jerawat, sehingga bakteri jahat itu lebih cepat mati, jadi jerawat itu juga lebih cepat sembuhnya. Jauh sebelum kefir itu terkenal, yogurt itu sudah terkenal lebih dulu untuk masalah kecantikan. Jadi dari dulu aku tuh sering pakai masker yogurt. Ini masker yogurt yang aku sering pakai. Tapi sejak aku menggunakan masker kefir, aku ngerasa kalau masker kefir itu jauh lebih efektif dibandingkan yogurt. Jadi kalau misalnya aku pakai yogurt ini itu rutin setiap hari selama 2 minggu, aku tuh baru lihat hasilnya. Kalau pakai masker kefir itu aku cukup rutin selama beberapa hari, 4 hari itu sudah terlihat hasilnya. Karena masker kefir itu mengandung lactic acid yang lebih banyak. Jadi dia itu bisa mengkorosi lebih cepat. Tapi yang perlu diwaspadai itu adalah karena masker kefir itu mengandung lebih banyak lactic acid, dia itu lebih asam dibandingkan dengan yogurt. Dia itu bisa membuat kulit itu iritasi pada bagian kulit yang sensitif. Kalau aku kan sensitifnya itu di daerah pipi. Setelah aku tuh 3 atau 4 hari pakai masker kefir, aku tuh ngerasa di bagian pipiku tuh iritasi karena banyak banget kayak beruntusan merah-merah dan terasa tuh perih. Jadi aku memang ngerasa meskipun kefir itu efektif, tapi dia juga lebih kasar atau lebih damaging dibandingkan dengan yogurt karena asamnya begitu kuat. Jadi kalau kalian ingin sesuatu yang sangat efektif, kalian bisa pakai masker kefir, tapi kalian juga perlu hati-hati karena asam yang ada di masker kefir itu termasuk asam yang kuat.
Jadi kalau dipakai secara terus-menerus itu bisa istilahnya tuh kayak peeling di kulit secara terus-menerus. Jadi kulit itu lama-lama tuh bisa tipis. Jadi kalian perlu waspadai itu. Itu yang sering kali nggak diomongkan di online shop. Karena online shop itu kan cuma mempromosikan, dia cuma membicarakan apa yang baik di masker kefir. Jadi kalau kalian ada masalah dengan pori-pori yang tersumbat, atau ada masalah dengan jerawat yang nggak sembuh-sembuh, atau kulit terasa kusam atau kelihatan nggak cerah gitu, atau kalau dipegang tuh kok agak kasar, kalian bisa coba masker kefir. Menurutku itu sangat bagus. Jadi kalau ada orang yang tanya, apa masker kefir itu memang sebagus itu? Aku bilang iya, memang masker kefir itu bagus banget. Dia itu mirip seperti krim malam dokter, karena krim malam dokter itu sifatnya itu peeling juga. Karena itu kalau dipakai secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, kulit itu bisa jadi tipis. Tapi saat pertama-tama pemakaian itu pasti kulit itu membaik, pasti kulit itu terasa lebih cerah, dan juga jerawatnya itu pasti langsung berkurang. Karena itu banyak banget online shop yang bilang kalau kefir ini dapat menggantikan obat dokter. Dan menurutku tuh ada benernya juga, walaupun nggak bisa 100% seperti obat dokter. Oke, sekian kali ini. Thank you untuk kalian yang sudah nonton. Akan ada video baru setiap hari Selasa. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe supaya nggak kelewatan video yang berikutnya. Bye!